Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku. Apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap di pagi yang cerah ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kondisi yang moodnya baik sehingga bisa menerima materi yang ibu sampaikan hari ini. Tidak kerasa ya, udah hampir 1 bulan kita melakukan daring dan Ibu berharap kalian tidak jenuh mendengarkan suara ibu dalam hal memberikan pelajaran tentang materi biologi. Kali ini kita akan membahas tentang sel, masih seputaran tentang sel, di mana materi sel yang kita akan bahas kali ini adalah kegiatan selnya. Kalau kemarin kita sudah ngebahas tentang definisi tentang sel, terus itu fungsinya, terus pembagian jenis selnya, maka kita hari ini akan belajar tentang kegiatan sel. Nantinya pada saat minggu depan kita akan melakukan uji eksperimen. Artinya uji eksperimen ini tentang mekanisme transport pada membran. Oke, kita mulai ya. Di sini kita akan membahas tentang kegiatan sel sebagai unit struktural dan unit fungsional. Nah, sebelum kita masuk tentang transport melalui membran, kita harus tahu dulu apa itu kegiatan sel. Kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional itu banyak dilakukan oleh sel yang untuk aktivitasnya. Salah satu selain transport melalui membran ada lagi, yaitu sel itu melakukan sintesis protein dengan melakukan reproduksi sel. Tapi kali ini kita akan fokus pada transport yang digunakan oleh si sel tersebut. Sel melakukan aktivitas, dalam hal ini melakukan transport melalui membran bertujuan untuk melewatkan zat tertentu baik keluar maupun masuk ke dalam sel. Salah satu sifat membran plasma adalah semi permeable, artinya sifat ini hanya bisa memungkinkan dilalui oleh molekul atau ion-ion tertentu. Kita sudah bahas kemarin ya. Semi permeable itu selektif, artinya dia hanya mengizinkan ion-ion atau molekul tertentu yang bisa lewat. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada transport melalui membran, terdiri dari dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, transport pasif. Yang kedua, transport aktif. Transport pasif adalah proses perpindahan dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Transport aktif itu kebalikannya dari transport pasif, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kalau bicara tentang pasif sama aktif itu pasti ada beda. Yang namanya pasif artinya kita hanya diam. Berarti bayangkan pada saat kamu diam sama aktif. Pasif artinya diam di tempat, kalau aktif itu kawar kiwir. Nah, kalau pasif kita diam di tempat berarti kita butuh energi kan? Atau enggak? Nah, jawabannya berarti transfer pasif itu tidak membutuhkan energi. Maka kalau kamu bingung antara pasif sama aktif, kamu harus ingat yang pertama, transfer pasif itu dari tinggi ke rendah. Terus transfer pasif tidak butuh yang namanya energi. Transfer aktif itu kebalikannya. Dia butuh energi dan dia berpindah dari rendah ke tinggi. Kalau dalam keseharian itu kalian lihat aja pada air terjun sama air mancur. Air terjun sama air mancur itu jelas beda ya. Air terjun itu dari atas ke bawah, air mancur itu kebalikannya, dari bawah ke atas, ya kan? Nah, maka transport pasif itu adalah air terjun, transport aktif itu adalah air mancur. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke transport pasif. Transport pasif itu merupakan perpindahan molekul atau ion dari gradien konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dalam artian dari perpindahan molekul tersebut dari hipertonik ke hipotonik.
Transfer pasif itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu difusi dan osmosis. Kita bahas satu persatu. Difusi. Berbicara tentang difusi, itu adalah perpindahan yang namanya molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan perpindahan ini bisa melalui membran plasma maupun tidak. Kamu harus ingat, yang namanya difusi itu masih transfer pasif. Konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh tadi transfer pasif itu adalah difusi dan osmosis. Difusi itu bisa dilewati dengan dua cara, yaitu difusi sederhana sama difusi terbantu. Jadi difusi sederhana itu tanpa yang namanya berbantuan, artinya secara spontanitas. Difusi terbantu itu melalui membran plasma. Kita bahas difusi sederhana. Berbicara tentang difusi sederhana, bisa dilihat di sini, difusi sederhana terjadi secara spontanitas dan tidak membutuhkan molekul perantara, dan molekul tersebut akan menyebar ke seluruh ruangan sampai tercapai titik keseimbangan atau kesetimbangan. Nih, kamu lihat gambar. Di situ ya, misalnya ada tinta, ibu akan meneteskan tinta di dalam air. Dan dalam sekejap tinta tersebut akan menyebar ke dalam seputaran air tersebut hingga mencapai titik keseimbangan. Jadi si tinta tersebut tidak akan berhenti menyebar sampai mencapai titik seimbang di dalam air tersebut. Itu setetes tinta. Contoh yang lain deh, nggak usah jauh-jauh. Misalnya biasanya yang anak-anak cewek nih biasanya suka bawa yang namanya parfum atau wangi-wangi. Dan pada saat habis olahraga biasanya kalian butuh yang namanya seger-seger wangi-wangi. Nah, ada teman kalian si fulana itu menyemprotkan wewangian di tubuh kamu atau di tubuh dia sendiri deh, di tubuh dia sendiri. Dan dalam sekejap wangi si fulana itu akan tercium oleh si A, si B, si C, D, E, F sampai Z. Dan dalam sekejap itu pula ruangan tersebut akan wangi. Sampai ruangan tersebut wangi, maka disitulah si wangi parfum tersebut berhenti menyebar. Itu contoh wanginya. Contoh yang lain deh, gak usah jauh-jauh. Misalnya teman kamu si fulan itu kentut di ujung. Artinya benar lah yang namanya diam-diam itu mematikan. Misalnya kentutnya itu tidak bersuara karena dia takut dibully ya. Jadi dia kentutnya itu diam-diam. Dan pada saat dia kentut itu kan tidak bersuara tuh. Suaranya sampai pokoknya hanya dia sendiri yang mendengar suara kentutnya itu. Tetapi dalam sekejap si temannya si A yang ada di ujung sekalipun akan mencium bau kentut tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan dalam sekejap si A tersebut akan menjerit, "Woi, siapa ini kentut?" Nah, seperti itulah ceritanya. Dan bisa dibayangkan hebohnya bagaimana teman-teman yang lain juga akan ikut dengan sukarela mencium bau kentut tersebut tanpa harus kita suruh. Karena memang si kentut itu dengan senang hati menyebarkan diri dia di seluruh ruangan kelas kalian sampai tercapai titik seimbang. Nah, makanya yang namanya difusi sederhana itu lebih condong dicontohkan pada gas. Makanya gas kentut, gas parfum itu dengan cepat dia akan menyebar ke seluruh ruangan. Jadi mau kamu kentut dimanapun itu, saat orang-orang ada di ruangan itu dia akan dengan cepat menyebar ke ruangan. Jadi daripada kamu dituduh-tuduh dan didoain yang enggak ya lebih baik si orang yang kentut itu ya segera mengakui, "Ya saya yang kentut, maaf ya." Nah, tinggal ngomong gitu aja kan beres. Oke, itu contohnya. Terus misalnya ibu kalian pengen melarutkan gula, maka dia cukup memberikan sendok ke dalam air tersebut dan dalam sekejap itu akan hilang larutan gula, butiran-butiran gula tersebut menjadi bercampur dengan si pelarut si air tersebut. Itulah yang dinamakan difusi sederhana. Oke, kita lanjut.
Tadi kita bahas tentang difusi sederhana, maka kita akan berbicara tentang difusi terbantu. Difusi sederhana dan difusi terbantu itu berbeda. Kalau difusi terbantu, di sini kamu bisa lihat, itu merupakan proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Molekul yang melewati membran secara difusi terbantu itu adalah molekul yang ukurannya besar-besar. Contohnya glukosa. Nah, kamu lihat di gambar ya, di situ ada yang namanya proses molekul glukosa melewati membran sel. Nih ica-icanya ini adalah yang bulat-bulat, ini adalah si glukosanya, gulanya. Gula ini ingin masuk ke dalam sel secara sederhana, itu nggak akan bisa lewat. Sampai tahun Jebot atau tahun Masehi berlalu juga glukosa itu nggak akan masuk ke dalam sel tersebut. Maka dia butuh yang namanya protein pembawa. Protein pembawa atau karir protein ini siapa? Si protein perifer dan integral. Protein perifer dan integral itu ada di sekitar sini. Nah ini adalah protein pembawanya. Jadi si glukosa ini akan masuk, diangkut oleh yang namanya protein si pembawa tersebut melewati yang namanya membran sel. Ini adalah membran selnya nih. Membran sel ini kan bersifat selektif permeabel ya, atau semi permeabel. Artinya dia ada politik dan di sini ada yang bersifat suka air, ada yang takut air. Sedangkan glukosa ini nggak bisa melewati yang namanya si membran sel yang ada di sini, maka dia butuh yang namanya si protein pembawa. Membran sel ini kan memiliki struktur protein perifer dan integral yang ada di sini pada lapisan fosfolipidnya. Nah, kemudian protein ini akan mengangkut si molekul glukosa masuk ke dalam. Lalu dia akan melepaskan ke dalam sel tersebut. Nah nih, maka dengan bantuan si protein pembawa itu, maka glukosa bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itulah fungsi yang sebenarnya. Bisa dibayangkan kalau kamu di dalam sel kamu nggak punya yang namanya protein pembawa. Sedangkan tiap hari kita makan yang namanya berbau glukosa. Nggak usah yang bentuk gula deh. Misalnya kita makan roti, itu ada glukosanya juga walaupun kebanyakan karbo. Terus kita makan yang namanya jagung, itu ada glukosa. Pokoknya yang bersifat manis itu pasti punya glukosa tinggi. Glukosa itu masuk ke dalam tubuh kita nggak bisa, dia harus melalui protein pembawa. Kalau kamu nggak punya protein pembawa, berarti tubuh kita nggak bisa mencerna yang namanya glukosa. Bisa dibayangkan akibatnya glukosa ini kan penting nih bagi tubuh kita karena akan diubah menjadi ATP. C6H12O6 itu dalam bentuk glukosa. Glukosa itu adalah kalau dalam kimianya C6H12O6. Itu akan diubah menjadi H2O, CO6, kalau 6CO2 apa ya kalau saya lupa, ditambah ATP atau energi, maka kita butuh energi dari si glukosa tersebut. Bayangkan kalau kamu tidak bisa menyerap glukosa di dalam tubuh, maka apa yang terjadi? Maka tubuh kamu akan lemas dan tidak memiliki yang namanya energi. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Tadi kita bahas yang namanya difusi, sekarang kita akan membahas tentang osmosis. Osmosis ini adalah perpindahan molekul pelarut, artinya air, dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik. Di sini kita akan membahas yang namanya pelarut, zat terlarut sama larutan. Yang kamu harus pahami di sini adalah larutan adalah campuran homogen yang di dalamnya terdiri atas satu atau lebih zat terlarut. Zat terlarut adalah zat yang dilarutkan oleh zat lain, sedangkan zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat lainnya. Bingung ya? Kita kasih contoh. Ada gula, ada air. Bukan ada gula, ada semut, tapi ada gula, ada air. Air adalah zat pelarut, gula adalah zat terlarut. Larutan garam sama air. Air adalah zat pelarut, garam adalah zat terlarut. Maka
Air, kalau kita ngebahas tentang air di dalam osmosis tubuh tumbuhan, hampir di dalam tubuh kita dari atas kepala sampai ujung kaki semuanya itu terdiri atas air. Maka 70% dari tubuh kita itu adalah terdiri atas air. Maka air merupakan pelarut dalam tubuh kita. Paham nggak? Jadi kalau kita ngebahas ada soal yang membahas tentang pelarut, maka yang dibahas perpindahan konsentrasi di sini adalah perpindahan konsentrasi zat pelarut dari hipotonik ke hipertonik. Tapi kalau yang dibahas tentang molekul zatnya atau zatnya yang kita bahas itu adalah perpindahan dari hipertonik ke hipotonik. Jadi kalau yang dibahas gulanya, maka dia adalah zat yang terlarut. Maka dia adalah perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau hipertonik ke hipotonik. Tapi kalau yang dibahas adalah air merupakan pelarut. Maka air itu adalah pelarut yang berpindah dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi. Nah, bicara osmosis pada tubuh tumbuhan atau hewan. Tumbuhan sama hewan sama-sama ya, dia memiliki atau membutuhkan air. Nah, di sini kamu lihat di gambar, yang di bagian atas itu adalah hewan, bagian bawah itu adalah dinding sel pada tumbuhan. Kenapa beda? Kemarin sudah kita bahas ya, salah satu sel yang tidak ciri khas dari si sel pada tumbuhan itu adalah memiliki dinding sel. Jadi mau seburuk apapun dalam sel tersebut, yang namanya dinding sel itu akan tetap kokoh. Sedangkan pada hewan itu tidak punya yang namanya dinding sel. Kenapa? Ada penjelasannya. Kamu bisa bayangin kalau misalnya hewan atau manusia deh atau kita sendiri itu memiliki dinding sel, berarti tubuh kita itu nggak bisa yang namanya meliuk-meliuk joget-joget India, nah yang nari-nari di pohon itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena di sel kita ini ditutupi oleh yang namanya dinding sel atau dilindungi oleh dinding sel. Maka kalau setiap sebagian-bagian sel itu tertutupi yang namanya dinding sel, maka tubuh hewan sama manusia akan kaku. Maka kamu akan jalan seperti robot. Gak bisa dibayangin, kamu minum aja susah, mangap-mangap mau cerita, biasa gibah online kamu susah karena gara-gara si sel di dalam mulut kamu ada dinding selnya. Makanya Allah itu baik hati, dikasihlah kita sel yang tidak memiliki dinding sel. Kalau pada tubuh tumbuhan itu wajib punya dinding sel. Kenapa? Dia butuh yang namanya penyokong tubuh tumbuhan dia. Bisa dibayangkan kalau si tubuh tumbuhan itu nggak punya yang namanya dinding sel. Maka kamu bisa melihat hari ini dia bentuk O, besok dia bentuk X, atau dia lagi posisi sedang ruku, atau sedang sujud, atau sedang ngopi bareng, atau lagi santai bareng. Seperti itulah. Dan bisa dipastikan kalau kamu melihat tumbuhan seperti itu, lebih baik kamu kabur. Karena saya juga takut kalau ngeliat ada tumbuhan yang bisa meliuk-meliuk, niruin orang-orang joget. Nah itu mengerikan soalnya. Nah makanya kita balik lagi ke osmosis. Kok jadi melancong? Osmosis pada tumbuhan dan hewan ini, kamu lihat ada yang warna kuning itu adalah hewannya. Kalau yang warna hijau itu adalah tumbuhan. Di situ ada yang namanya peristiwa endosmosis sama eksosmosis. Itu ya. Hipotonik, isotonik, hipertonik. Isotonik itu adalah stabilnya dalam bentuk normalnya nih ya. Seperti ini. Bentuk normalnya di tengah-tengah itu isotonik artinya tetap. Hipotonik dia artinya konsentrasi. Dia mengalami eksosmosis. Hipertonik itu artinya dia mengalami endomosis. Hipertonik berarti larutan hipertonik di dalam selnya itu lebih tinggi. Kita lihat di sini.
Kerusakan sel itu dapat terjadi karena adanya peristiwa endosmosis maupun eksosmosis. Endosmosis itu terjadi pada saat konsentrasi larutan di dalam sel tinggi mengakibatkan air masuk ke dalam sel. Nih, hipotonik. Di dalam hipotonik ini adalah terjadinya endosmosis, yang hipertonik ini terjadinya eksosmosis. Jika konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi dibandingkan air yang ada di luar sel, maka akibatnya apa? Tadi kita telah membahas tentang pelarut. Pelarut di sini adalah air. Kita contohkan air. Jika konsentrasi si air lebih rendah dibandingkan konsentrasi di dalam selnya, artinya selnya tersebut lebih tinggi, kita lihat pengertian osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dalam artinya air dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik. Jadi air bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Maka jika di dalam sel itu memiliki larutan yang lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan di luar selnya, maka yang terjadi adalah yang di luar itu akan masuk ke dalam. Akibatnya apa? Maka sel tersebut akan kemasukan air dari luar sel. Akibatnya itulah yang dinamakan lisis atau pecah, karena dia lagi dalam keadaan stuck atau normal, terus kemudian dia mengalami yang namanya endosmosis. Endo itu kan artinya masuk. Kalau endosmosis itu berarti konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, pelarut atau air dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Maka si air tersebut ini, air akan masuk ke dalam sel. Akibatnya adalah lisis atau pecah. Tapi jika kebalikannya, konsentrasi air atau pelarut di dalam sel ini kan juga terdiri atas sitoplasmik ya, yang artinya dalam artian air di dalam sel ini lebih banyak daripada air juga di dalam sel ini juga terdiri atas air. Jika sitoplasma atau air di dalam sel ini lebih dikit atau lebih rendah dibandingkan konsentrasi air yang ada di luar sel, akibatnya air yang ada di dalam ini akan keluar ke dalam larutan di sekitar sel tersebut. Akibatnya apa? Air yang di dalam sel pelarut ini akan keluar mengikuti konsentrasi yang lebih tinggi. Jika konsentrasi di dalam sel ini lebih rendah dibandingkan luarnya, maka akibatnya apa? Eksosmosis, atau yang dinamakan krenasi atau mengkerut. Nih, kamu bisa lihat ya. Konsentrasi air di dalam sel itu lebih rendah dibandingkan konsentrasi air di luar sel. Maka akibatnya air akan keluar ke luar sel. Ini yang dinamanya kan krenasi atau mengkerut. Nah, gitu juga dengan si tumbuhan. Jika konsentrasi air di luar sel lebih rendah dibandingkan konsentrasi air di dalam sel, maka air akan masuk ke dalam si sel pada tumbuhan. Akibatnya, sel tersebut akan membengkak tapi tidak pecah. Kenapa? Karena ada yang namanya dinding sel. Dinding sel ini berfungsi mempertahankan bentuk tubuh, jadi dia tidak pecah sehingga dia tetap bertahan seperti itu. Itulah yang dinamakan turgid. Nah, oke ya. Kalau ini dalam keadaan normal, jadi keluar konsentrasi antara air di luar sama konsentrasi di dalam sel ini sama, jadi stabil atau seimbang, maka tidak terjadi apa-apa. Itulah yang dinamakan isotonik. Tetapi jika si konsentrasi air di dalam sel lebih rendah dibandingkan konsentrasi air di luar sel, maka akibatnya apa? Si sel yang ada pada tumbuhan di dalam dinding sel ini itu akan yang namanya akan mengalami kerutan atau mengkerut juga, tapi dinamakan plasmolisis.
Kenapa plasmolisis? Karena ada si dinding sel ini. Jadi dia tidak akan mengkerut tetap, tapi dia mengalami plasmolisis. Oke, itu ya. Kita lanjut. Tadi transport pasif, kita bahas sekarang transport aktif. Membahas tentang transport aktif, itu ada yang namanya 3 macam. Contohnya, itu transport aktif adalah transport molekul atau ion yang melawan gradien konsentrasi. Jadi, kamu ingatnya transport aktif itu adalah air mancur, perpindahan konsentrasi dari rendah ke tinggi melawan gradien dan membutuhkan banyak energi. Di sini ada yang namanya eksositosis, endositosis, dan pompa NAK. Exo artinya keluar, endo masuk ke dalam, pompa Na dan kalium itu artinya dia membutuhkan pompa. Kamu tahu pompa ya? Pompa itu dorongan, tapi dorongan pompa itu dia butuhnya natrium sama kalium. Kita bahas satu-satu, yaitu eksositosis. Membahas tentang eksositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel yang melibatkan vesikula. Kamu lihat gambar di sini. Peristiwa eksositosis ini melibatkan vesikula ya. Nah, di sini ada gambar vesikula transport. Nah, di sini ekso artinya keluar, berarti dari dalam dia akan keluar. Dia vesikula transport yang ada pada si eksositosis ini akan terlepas dari badan Golgi yang ada di sini ya nih. Terus kemudian dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma ke sini. Dia akan menempel ke membran plasma. Di sini dalam artian membran plasma ini bersifat semi permeabel. Pada saat membran vesikula dan membran plasma bertemu, nih, pada saat si membran vesikula dan membran plasma bertemu, maka molekul-molekul lipid bilayer ini akan menyusun ulang. Nah, seperti ini dia akan menyusun. Jadi akan membentuk lapisan membran baru sehingga kedua membran tersebut bisa bergabung. Akibatnya dia akan membentuk huruf U seperti ini. Kemudian zat-zat yang warna hijau ini yang tadinya ada dalam lingkaran di membran vesikula itu akan keluar dari sel. Nah, oke. Itu dari eksositosis. Nah, kita lanjut ke endositosis. Membahas tentang endositosis itu adalah proses pemasukan zat ke dalam sel dengan membentuk vesikula dalam sel. Di sini dalam hal endositosis itu ada 3 macam. Di situ ada fagositosis, pinositosis, sama yang dengan perantara transport membran. Di sini endositosis ini diartikan gini. Sel memasukkan zat dan materi yang sangat kecil dengan membentuk vesikula dari membran plasma. Permukaan membran plasma yang namanya endositosis itu kan berarti mengambil. Berarti dari luar dia akan mengambil. Jadi permukaan membran plasma itu akan melekuk ke dalam sel membentuk suatu kantong nih. Membentuk suatu kantong, kemudian kantong itu kan berisi zat atau materi kecil, kemudian dia akan melekuk sehingga membentuk yang namanya vesikula. Vesikula ini kan ada 3 macam, fago, pino, dan perantara reseptor. Nah, kalau fagositosis itu adalah proses memakan benda padat. Jadi makanan padat itu akan masuk ke dalam si membran plasma ini, kemudian membran plasma ini akan melekuk membentuk kantong seperti kantong, dan membentuknya itu dia akan semakin dalam sehingga membentuk vesikula. Nah, setelah itu dia akan masuk ke dalam si sel tersebut. Kalau fagositosis itu memakan benda padat. Kalau pada pinositosis ini cair. Sedangkan kalau pada endositosis ini memerlukan perantara yaitu reseptor. Kalau pada sel ini biasanya sel hewan ya, sel kayak bintang laut seperti itu. Jadi dia akan mengambil, meraup, kemudian masuk ke dalam sel seperti itu terus-terusan. Nah, oke, kita lanjut ya.
Sebentar. Di sini ada pompa natrium dan kalium. Pompa natrium dan kalium ini contoh dari transport aktif yang ketiga. Pompa natrium dan kalium itu membutuhkan ion Na+ dan K+. Jadi, ion Na+ dan K+ ini akan dibutuhkan oleh si tubuh, dalam hal ini sel, itu untuk mekanisme pompa natrium sama kalium. Di sini kenapa saya contohkan ion Na sama ion sama K+, itu karena ion natrium sama ion kalium itu merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi K+ itu lebih dibutuhkan daripada Na+. Makanya ada yang namanya mekanisme pemasukan ion K ke dalam tubuh. Pada saat ion K masuk ke dalam tubuh, itu sejumlah ion Na+ akan dikeluarkan dari dalam sel. Nah ini ya, nih nomor 1 ion Na, ikatan Na+ di dalam sitoplasma dengan protein merangsang fosforilasi oleh ATP. Nah, setiap ion Na akan dikeluarkan dari sel, kemudian setiap pemasukan 2 ion K+ itu diimbangi dengan yang namanya pengeluaran ion 3 Na+. 3 ion Na+ ini akan keluar, maka akan masuk yang namanya ion K+ sebanyak 2. Pemasukan ion K+ ke dalam sel ini secara terus-menerus mengakibatkan konsentrasi ion K itu di dalam selnya semakin tinggi. Sebaliknya, jika pengeluaran ion Na+ keluar sel secara terus-menerus, itu akan menyebabkan konsentrasi ion Na+ di luar sel itu akan menjadi tinggi. Nah, pada kondisi ini terjadilah pergerakan ion melawan gradien konsentrasi, sehingga akan dihasilkan sejumlah energi dalam bentuk ATP, nih, ya, dalam bentuk ATP, untuk melawan gradien konsentrasi seperti itu. Nah, kita kan sudah ngebahas nih yang namanya transfer melalui membran pasif dan aktif. Tadi sudah Ibu jelaskan juga, transfer pasif itu tidak butuh energi, transfer aktif butuh energi. Kalau kamu bingung, ingat transfer pasif adalah air terjun, transfer aktif itu adalah air mancur. Terus contoh lain atau yang membedakan dari transfer pasif sama aktif, transfer pasif itu perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan kalau transfer aktif itu kebalikannya, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, larutan ya. Terus kalau kita ngebahas tentang pelarut atau air, maka difusi itu perpindahan dari zat pelarut konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Tadi kita sudah bahas tentang yang namanya difusi dan osmosis. Nah, untuk minggu depan kita akan mengadakan webinar atau pertemuan. Dalam hal ini kita akan face to face untuk melakukan eksperimen biologi. Jadi Ibu minta minggu depan kalian siapkan yang namanya peralatan, alat dan bahan biologi untuk kita praktek secara langsung. Jadi teknisnya gini, Ibu minta kalian siapkan yang namanya sawi. Nanti nggak usah dibeli sekarang, nanti pada saat H-1 biologi atau H-2 lah kalian siapkan yang namanya sawi. Sawinya yang Ibu minta adalah sawi putih. Dalam hal ini sawi putih itu Ibu butuh 3 lembar atau 3 helai sawi putih yang ukurannya sama rata. Artinya apa? Kalau memang kamu ukurannya 10 cm ya 10 cm semua. Kalau ukurannya 15 semua. Kalau ukurannya 5 ya 5 semua. Jangan ada yang 15, ada yang 15, ada yang 10. Dalam satu praktikum tuh jangan. Terus ini untuk masing-masing individu ya. Kemudian kalian siapkan 1 sendok gula, 1 sendok garam, sama 1 sendok sirup. Biar kamu gak bingung, gula, garam, atau sirup itu sudah kamu wadahkan dalam satu tempat. Jadi gula sendiri misalnya sendok bebek misalnya kamu orang udah siapin, atau kalian pengen masukkan ke dalam plastik balon gak apa-apa. Jadi gula itu 1 sendok masukkan ke dalam plastik balon,
garam juga 1 sendok, sirup juga 1 sendok. Nah, udah itu kalian siapkan sendok yang bersih, atau kalau kamu bingung pakai pipet juga boleh, pipet aqua atau pipet tripanca, basing lah kalian, yang penting untuk pengaduk. Terus kalian siapkan wadah gelas. Dalam hal ini kalau misalnya kamu males nyuci piring ya, artinya daripada capek-capek kamu nanti nyuci piring gelasnya, kalian siapin aja dari wadah bukan aqua sih, merek minum ataupun tripanca atau grand gelas wadah gelas seperti itulah, gelas plastik ya. Boleh yang bermerek atau apapun itu. Dan ibu minta kalian siapkan sebanyak 3 buah wadah gelas plastik. Kemudian wadah gelas plastik itu kalian isi masing-masing setengah dari tinggi keseluruhan si wadah gelas itu dengan air. Jadi airnya itu cukup setengahnya dari si wadah gelas plastik tersebut. Kemudian kalian siapkan kertas, kalian siapkan pena, kalian siapkan stopwatch. Stopwatch ini kalian butuh handphone ya berarti. Berarti kalau kamu nanti webinar memakai handphone, maka kamu butuh yang namanya handphone ibu kamu atau handphone kakak kamu atau stopwatch atau penghitung lah, intinya seperti itu. Jadi teknisnya gini, ibu akan memulai memberi instruksi pada saat kita pertemuan nanti. Ibu akan memberikan instruksi kepada kalian, masing-masing dari kalian, dengan catatan semua yang ibu suruh kalian lakukan atau siapkan itu sudah ada di meja kalian. Jadi pada saat kita mau webinar nanti, sebelum kalian webinar, kalian harus siapkan dulu peralatan, alat dan bahan yang akan kita uji praktikum. Jadi kita akan menguji tentang difusi dan osmosis. Difusi ini kita akan ujikan di gula, garam sama sirup, sedangkan pada saat untuk osmosis kita akan ujikan pada sawi putih. Jadi di sini kita akan melihat proses difusi sama osmosis jika kalian terapkan pada kenyataannya seperti apa. Saya ulangin lagi ya, kalian siapkan sawi putih sebanyak 3 helai dengan ukuran yang sama. Kemudian 1 sendok gula, 1 sendok garam, 1 sendok sirup, wadah gelas plastik sebanyak 3 buah. Terus masing-masing wadah gelas plastik tersebut sudah kalian isi dengan air. Airnya setengah dari wadah gelas plastik tersebut. Terus kalian siapkan yang namanya stopwatch, kalian siapkan kertas, kalian siapkan pena. Pada saat kita webinar nanti, ibu akan beri link untuk join, atau nanti ibu akan buatkan linknya untuk join di grup ibu. Kemudian kita akan ada pertemuan, saya akan beri instruksi kepada kalian dan kalian lakukan sesuai apa yang ibu perintahkan. Nanti kita akan lihat semua dari kalian itu akan praktek. Di situ akan kelihatan yang mana yang mengalami difusi, yang mana mengalami osmosis, ada yang berhasil, bahkan ada juga yang gagal. Nanti kita akan bahas sama-sama. Sampai di sini. Jika kalian kurang mengerti, silakan tanyakan kembali kepada ibu ya untuk bahan yang materi maupun bahan yang akan digunakan. Tapi yang jelas ibu usahakan praktikum untuk minggu depan itu tidak meruwetkan kalian atau bikin kalian susah. Jadi yang ibu sarankan adalah sawi putih. Kenapa? Sawi putih itu lebih jelas terlihat pada saat kalian praktikum. Nah, agar si gula garam itu berwarna atau memberikan warna pada si sawi putih, ibu minta kalian selain itu menyiapkan zat pewarna. Jadi sirupnya, misalnya sirupnya warna merah, sirup merah atau hijau, jangan oranye ya, karena itu susah. Pokoknya yang kekentalannya lebih, biasanya sirup marjan atau sirup apa ya, saya lupa. Pokoknya warna merah ataupun hijau boleh. Berarti gula sama garamnya, zat pewarnanya jangan warna merah atau hijau. Kalian beli warna coklat boleh, atau warna ungu boleh. Pokoknya warna yang berbeda. Jadi pada saat osmosis nanti kita akan menghasilkan 3 warna.
Ibu ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Jadi kalian cukup menyiapkan sawi putih sebanyak 3 helai dengan ukuran yang sama, gula 1 sendok, garam 1 sendok, sirup 1 sendok, wadah gelas plastik sebanyak 3 buah. Yang masing-masing gelas plastik tersebut diisi diisi air masing-masing setengah dari ukuran wadah gelas plastik. Kemudian siapkan stopwatch, kertas, pena sama 2 zat pewarna makanan. Atau kalau kamu nggak mau pakai makanan juga boleh pakai gincu atau terserah kalian. Pokoknya 2 zat pewarna. Jadi yang berbeda ya. Jadi ada 3 warna yang akan kita uji cobakan. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang mekanisme transport pada membran. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata. Selamat menyiapkan tugas untuk minggu depan dan Ibu harapkan kalian semua bisa hadir tepat waktu minggu depan dengan posisi alat dan bahan sudah ada di meja. Sehingga kita nggak akan membuang waktu untuk kalian langsung praktek. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.